Hehe, rasakan. Panik. Ini balasanku karena kakak menantangku tadi pagi. Gumam Samuel, kemudian dia menatap layar ponsel yang menyala menampilkan foto gadis cantik tersenyum ceria dengan rambut tergerai. Terbersih senyuman terpesona Samuel menatap tatar alihkan. Dia memang cantik. Tangan lainnya bergerak mengambil ponsel miliknya dari saku jas kedokteran. Samuel mentransfer beberapa foto Mekaira dari galeri ke ponselnya. Biar adil juga. Sengaja dia mengklik ikon kamera di ponsel Mekaira. Dia sedikit menjulurkan tangan ke depan untuk memberi jarak kamera. Lalu dia memasang wajah dengan senyuman terbaiknya. Lalu beberapa kali Samuel menekan tombol tengah untuk mengambil gambar dirinya atau bisa dibilang selfie. Sedangkan Resa yang sedari tadi memperhatikan dia terlongok merasa aneh akan tingkah Samuel. Dok, ragu Resa menegur. Sebentar. Tanggapan Samuel masih sibuk mengotak-atik ponsel Mekaira. Kembali Resa memberanikan diri bersuara. Dokter, maaf, tapi saya... Nih. Samuel menyodorkan ponsel tersebut sebelum ucapan Resa terselesaikan. Segera Resa menerima. Kak, kalau begitu saya... Oh ya, satu lagi. Lagi-lagi ucapan Resa terpotong oleh Samuel. Iya dok. Timpal Resa menatap tanya dan bingung. Siapa dokter lainnya yang mengambil cuti? Tanya Samuel selidik. Dokter kandungan itu bernama Dokter Salsa dan juga Dokter Siska. Salsa? Apa mungkin dia bernama Salsabila? Kepala Resa mengangguk mengiyakan. Benar dok, itu nama panjang beliau. Alis Samuel terangkat sebelah tampak sedang berpikir. Salsabila. Apa dia Salsabila yang itu? Tapi semoga saja bukan. Batin Samuel menerka-nerka. Dokter, tegur Resa membuyarkan lamunan. Oh, baiklah. Thanks atas infonya. Samuel memasukkan tangan ke saku jas kedokteran. Iya dok. Saya minta Anda tetaplah selalu berada di sisi Mekaira dan laporkan segera pada saya jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Kata Samuel diakhiri senyuman. Resa tak mampu menjawabnya saking terpesona akan ucapan dan senyuman ketampanan Samuel. Setelah dirasa tidak ada lagi yang akan dikatakan, Samuel berbalik pergi meninggalkan Resa yang masih termatung tertegun. Resa memukul dada merasakan degupan jantungnya yang berpacu cepat. Oh Tuhan, mataku tercerahkan. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Sementara di sisi lain, di perusahaan Deko Group, seorang pria terduduk di sofa dengan wajah tertekuk dan bibir terkatup rapat. Jonathan menetap diam pada ponsel yang tergeletak di atas meja. Dia tampak berpikir menyimpulkan percakapannya di telepon beberapa saat tadi. Apa mungkin Aira menghindariku? Helaan napas berat keluar dari mulut John teringat kembali dengan adegan saat dia mencium kening Mekaira. Seharusnya aku tidak melakukan itu padanya. Memang pantas kalau sekarang dia merasa takut terhadapku. Gumam pelan John seiring kepalanya tertekuk muram menyesali kebodohan akan sikapnya yang tergesa itu. Di rumah sakit, Mekaira memasuki ruangan tempat dia biasa beristirahat dengan tenang. Sejak sedari pagi sampai terbenamnya matahari, Mekaira baru sempat meluangkan waktu. Dia mendaratkan bokongnya ke atas kursi beroda. Helaan napas panjang keluar dari mulut Mekaira sembari melepaskan stetoskop yang melingkar di leher. Capeknya. Mana pasien lahiran masih 3 orang lagi? Gumam Mekaira seiring suara gemuruh dari perut pertanda dia kelaparan. Wajar saja sih, dia kan tidak sarapan. Mekaira melirikkan kedua bola matanya ke sekitar meja mencari. Alis dia terangkat sebelah saat melihat sebuah kotak makan berbahan kayu hitam. Apa ini yang Resa beli untukku?
Tangannya terulur menyeret benda kotak tersebut, lalu dia membuka penutup kotak bekal. Lagi-lagi alis Mekaira semakin berkerut bingung saat melihat isi kotak yang berisi satu kotak nasi dan juga beberapa kotak kecil lauk pauk. Lengkap banget kayak bekal yang mau piknik aja. Apa si Resa beli ini dari restoran sebelah ya? Gumam Mekaira jemari lentiknya bergerak membuka beberapa tutup kotak kecil menu pelengkap. Dia mengambil sendok dan garpu mulai menyuapkan sepotong telur gulung ke dalam mulut. Tahu aja si Resa kalau aku tak suka kuning telur. Sampai telur gulung pun hanya menggunakan putih telurnya saja. Sebuah notifikasi pesan masuk mengalihkan perhatian Mekaira yang sedang menikmati makanan. Dia melirik asal suara di mana ponselnya terhubung dengan charger tidak jauh dari jangkauan. Sebelah tangan Mekaira yang kosong meraih ponsel tersebut. Kembali tangan kanan Mekaira menyuapkan sepotong daging dan sayuran ke dalam mulut lalu mengunyahnya. Gila sih ini daging, kok rasanya enak bener dah. Padahal biasanya aku tak terlalu suka daging sapi. Apa mungkin karena aku sedang kelaparan jadi berasa enak ya? Oceh Mekaira disela mengunyah. Sedangkan pandangannya menatap layar ponsel dalam pegangan tangan kiri. Dia menekan tombol untuk menyalakan layar yang meredup sehingga menyala terang. Mekaira seketika menyemburkan makanan dari mulut dan terbatuk. Kedua matanya melotot tak percaya dengan apa yang dilihat di layar ponsel. Di layar ponsel itu menampilkan sebuah foto seorang pria tampan berjas kedokteran tersenyum sangat manis. Gila, Sinting. Refleks mulut Mekaira mengumpat. Dia menggeser layar ponsel untuk memastikannya dengan jelas. Apa-apaan sih Resa ini? Bagaimana bisa wajah nyebelin dia mencemari ponselku? Suaranya terdengar kesal dan geram. Mekaira langsung mengecek galeri yang ternyata terdapat beberapa foto selfie Samuel dengan beberapa pose. Anjir, orang ini benar-benar gila. Bergidik Mekaira merasa geli melihat foto selfie Samuel. Padahal di foto itu Samuel terlihat sangat tampan dan keren bak model. Tapi namanya Mekaira yang tidak menyukai Samuel sehingga foto itu terlihat biasa saja di matanya. Jemari tangan Mekaira bergerak menekan pilihan hendak menghapus foto tersebut. Namun belum juga kata hapus itu tertekan tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Panggilan masuk dengan nomor bertuliskan nama tunanganku di layar. Apa ini? Lagi-lagi Mekaira dibuat kesal dan bingung dengan kejutan tersebut. Dengan gerakan cepat Mekaira menggeser kursor ke warna hijau lalu menempelkan ponsel ke sebelah telinga. Apa-apaan ini Kau membajak ponselku? Mekaira langsung menyemprot orang di seberang telepon dengan suara keras penuh kekesalan. Terdengar kekehan pelan dari seberang sebelum bersuara. Bagaimana? Apa kamu suka dengan hadiah dari tunanganmu ini, Mekaira? Suka, dengkulmu kali. Ketus Mekaira masih diliputi amarah. Ternyata kamu menyukai bagian kakiku dari bagian tubuhku yang lainnya. Kalau aku tahu itu, mungkin akan kufoto bagian kakiku tadi. Sayang sekali. Samuel malah menanggapi dengan candaan. Apaan sih, dasar Sinting? Jangankan kakimu, wajah tampanmu saja aku tak suka, bikin enek saja. Suara tawa kecil dari Samuel menandakan dia senang. Tampan ya? Syukurlah, wajahku masih terlihat tampan di matamu. Itu artinya kau menyukai penampilanku juga. Anjay, benar-benar dah. Serah kau sajalah. Yang jelas, pokoknya jangan seenaknya lagi membajak ponsel orang. Kenapa? Kau kan bukan orang lain. Lagian, bukannya sudah seharusnya kan kau menyimpan foto tunanganmu sendiri? Tunangan-tunangan melulu. Tahu ah. Lalu saking kesalnya secara sepihak Mekaira langsung mematikan panggilan tersebut. Helaan napas kasar sembari meletakkan kasar benda pipih itu ke atas meja. Mekaira memijit pangkal hidung yang terasa pegal dan pening. Benar-benar rese, bikin aku darting mulu, dasar gila deh.
Gumaman pelan Mekaira memejamkan mata mencoba tenang, memadamkan amarah yang masih menggunung dalam dada. Pada saat bersamaan, seseorang membuka pintu ruangan tak mengalihkan perhatian Mekaira masih memejamkan mata memijit pelipis yang terasa pening. "Dokter?" teguran Resa yang sudah berdiri di hadapan Mekaira seberang meja. Iya," sahutan Mekaira malas. Resa melirik ke atas meja di mana kotak bekal masih penuh hanya tersentuh beberapa suapan. Dia kembali menatap gadis yang terlihat lesu itu. Ini laporan mengenai pasien di ruangan persiapan." Resa menyerahkan buku catatan pasien ke atas meja yang kosong. "Tapi dok, apa dokter masih belum makan?" Mekaira mengambil buku catatan itu dan memeriksanya. "Nafsu makan saya hilang gara-gara orang rese tadi." Alis Resa tertaut bingung. Orang rese? Tangan Mekaira membalikan per lembar-lembaran catatan. "Oh iya, mengenai tagihan makanan ini, kamu kirimkan tagihannya ke akun aku." "Oh, soal itu tidak perlu dok," tolak Resa diakhiri senyuman. Pandangan Mekaira beralih melirik gadis perawat itu dengan alis berkerut heran. "Kenapa? Saya masih mampu membayar tagihan makanan saya. Jadi kamu tidak perlu mentraktir saya segala." Bukan begitu, tapi..." Resa melirik ke arah lain menghindari tatapan. Bagaimana aku bilangnya ya? Soalnya kan dokter Mekaira itu sangat anti kalau menyangkut dokter Samuel. Batin Resa merasa gelisah. Sebenarnya makanan itu bukan saya yang belikan." Mekaira menutup buku catatan yang tengah dipegang dan menatap Resa curiga. "Lalu dari siapa?" Tatapan awas intimidasi Mekaira membuat Resa semakin gugup tak mampu bersih-tatap. Aduh, bakalan mampus aku kalau dia tahu makanan itu dari dokter Samuel. Aku juga gak bisa berbohong sih. Itu... Pintu ruangan tiba-tiba terbuka oleh seseorang membuat ucapan Resa tergantung di udara. Selamat. Gumam Resa bernapas lega terselamatkan dari ketegangan yang mencekam itu.